Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita bersatu hati. Kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan sebab Kau sungguh luar biasa hadir di antara setiap kami Tuhan pagi hari ini. Saat ini kami mau bersama-sama Tuhan untuk menyembah Engkau. Kiranya Kau hadir di hati kami, hadir di rumah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus,
Kami mau menyembah-Mu, Engkau sungguh baik, Kau teramat baik Bapa. Haleluya, ku mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang terindah bagi hidup kami. Engkaulah Tuhan, anugerah yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bertahta di antara setiap kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di dalam bulan Juli ini tetap dalam tema integritas orang-orang percaya. Pagi hari ini kita akan belajar salah satu tokoh dalam Alkitab yang mungkin namanya tidak banyak disebut di dalam Alkitab, tetapi orang ini punya karakter yang luar biasa, sifat seperti Kristus. Ya, namanya adalah Abigail. Oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ya. Jadi jelas dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ada seorang perempuan yang namanya adalah Abigail. Perempuan itu ada perempuan yang bijaksana dan cantik, punya integritas yang luar biasa. Tetapi dia punya suami yang namanya Nabal. Sekalipun Nabal ini seorang yang kaya raya, tetapi dia jahat dan kasar. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, Nabal adalah orang dursila. Ya, seperti arti namanya, ya demikianlah Nabal tersebut. Ya. Jadi pada waktu itu Daud beserta dengan anak buahnya melindungi semua harta kekayaan dimiliki oleh Nabal, sehingga tidak ada satupun perampok yang berani mengambil seekor domba pun kepunyaan Nabal, karena Daud beserta dengan anak buahnya melindungi semua harta kekayaan dimiliki oleh Nabal. Ya. Dan ketika satu saat Daud ini hanya istilahnya meminta uang makan, ya, untuk bisa memberikan makan kepada anak-anak buahnya, meminta kepada Nabal. Tetapi Nabal dengan kasar, dengan keras menolak mentah-mentah permintaan Daud. Siapa itu Daud? Aku tidak kenal dia. Dan apa yang sudah dilakukan untukku? Ya, apa untungnya aku memberikan uang kepada mereka? Ya. Dan ketika perkataan Nabal ini disampaikan kepada Daud, ya, pada waktu itu Daud belum jadi raja, dia masih dikejar-kejar seperti seorang penjahat oleh Saul. Daud langsung marah dan mengerahkan anak buahnya untuk membantai Nabal beserta dengan anggota keluarganya semuanya. Tetapi ketika Abigail mendengarkan hal tersebut, maka Abigail dengan cepat-cepat menjumpai Daud untuk mencegah supaya Daud tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mencegah Daud melakukan penumpahan darah di dalam kehidupan Raja Daud. Ya. Dan di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, ya, Abigail ini dia punya integritas yang baik, yang luar biasa. Orang yang punya integritas yang luar biasa, dia bisa memprediksi akan apa yang akan terjadi
Kita ingat, kita tahu bahwa Raja Daud pada waktu itu belum menjadi seorang raja. Ya, tetapi dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 30 dikatakan, apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjukkan engkau menjadi raja atas Israel. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen yang punya integritas, dia ini bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ya, jadi pada waktu itu Daud bukan seorang raja, dia seorang penjahat yang dikejar-kejar oleh Raja Saul, harus berlari dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ya, dikejar-kejar untuk dibunuh tanpa kesalahan. Ya, tetapi Abigail bisa punya hikmat, saya percaya itu datang daripada Tuhan. Satu hari bahwa Daud akan menjadi seorang raja. Itulah ya, orang yang punya integritas, dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Poin berikutnya, ya, selain Abigail adalah wanita yang bijaksana, cantik, dia juga seorang wanita yang rendah hati. Kita akan buka 1 Samuel pasal 25 ayat 23 sampai 24. 1 Samuel pasal 25 ayat 23 sampai ayat 24. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarlah perkataan hambamu ini. Ya. Jelas firman Tuhan katakan, begitu Abigail berjumpa dengan Daud, dia turun dari keledainya, langsung sujud menyembah di hadapan Daud. Dan dia berkata, biar aku saja yang menanggung semua kesalahan Nabal. Di sini kita bisa melihat, orang yang punya integritas adalah orang yang punya kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati itu dikasih oleh Tuhan. Orang yang rendah hati satu ketika kelak nanti akan diangkat oleh Tuhan, menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Itu janji Tuhan. Dan nyata bahwa Abigail seorang rendah hati, maka dia memperkatakan semua, membela agar jangan sampai Daud berbuat dosa, menumpahkan darah orang, ya, jangan sampai juga bahwa seluruh keluarga Nabal dihancurkan. Dan oleh karena perkataan dari seorang yang rendah hati, maka Daud mendengarkan perkataan Abigail. Ya, Daud mengurungkan niatnya untuk membantai Nabal dan seluruh keluarganya. Dan saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan Abigail ketika dia memiliki suatu integritas yang sangat luar biasa? Ya, kita buka 1 Samuel pasal 25 ayat 40 sampai dengan ayat 41. 1 Samuel pasal 25 ayat 40 sampai dengan ayat 41. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Jadi beberapa waktu kemudian setelah kejadian itu, Nabal pada akhirnya mati. Dan setelah mengetahui bahwa Nabal suami daripada Abigail mati, lalu Daud mengutus hambanya untuk datang kepada Abigail untuk meminta agar Abigail bersedia menjadi istri Daud. Ya. Dan kita semua sama-sama tahu pada akhirnya Daud menjadi raja, bahkan menjadi raja terbesar sepanjang sejarah bangsa Israel. Dan Abigail menjadi seorang istri raja. Di sini kita bisa melihat ketika Abigail punya kerendahan hati, ketika Abigail punya integritas yang luar biasa, maka satu hari dia diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi sekali, menjadi istri seorang raja, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang sukses.
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, 2 poin kita pelajari. Orang yang punya integritas yang pertama adalah punya hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Punya hikmat dari surga sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan orang yang punya integritas bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang kedua, Abigail punya kerendahan hati. Itu salah satu orang yang punya integritas. Dan ketika orang itu punya kerendahan hati, maka satu saat orang itu akan diangkat Tuhan tinggi sekali menjadi orang yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan memberkati setiap orang yang mendengarkan khotbah saya pada pagi hari ini dimanapun Anda berada. Dan ketika kita membuka fajar dengan berdoa memuji menyembah Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya sepanjang hari ini kita ada dalam pimpinan Roh Kudus dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan membuat berhasil dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.